Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa Rahmawati, Az-Zahratun Nisa, Elinur Agustin, Filta Widiana, Nimas Igamawati, Rima Gustining Tias, Risma Qurratu A'yun. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Nur Halimah, SPD MPD, yang berjudul Perbedaan Individu. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, dapat Anda tanyakan kepada kami di saat akhir presentasi atau dapat Anda tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai presentasi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baiklah teman-teman, mari kita mulai presentasi pada materi ini. Pengertian perbedaan individu. Menurut Lindgren tahun 1968, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik pada aspek fisik dan psikologis. Menurut Chaplin tahun 1995 nomor 244, perbedaan individu adalah seberang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan, menurut Agus Sujanto tahun 2017, perbedaan individu adalah anak-anak menempati kedudukan yang khas pada umumnya, lalu menunjukkan tipe-tipe yang khas pula, agar tidak merugikan anak yang lain ataupun merugikan keluarga. Sumber perbedaan individu. Yang pertama, faktor bawaan. Merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam, yaitu status ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Karakter individu. Menurut Hurriyati tahun 2005 nomor 79, karakter individu adalah suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang dan jasa, serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Menurut Panggabean atau Prasetyo tahun 2008 nomor 29, karakter individu adalah karakteristik seseorang individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan menurut Winardi dalam Rahman tahun 2013 nomor 77, karakter individu mencakup sifat-sifat berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial dan pengalaman, umur, bangsa, jenis kelamin, dan lainnya yang mencerminkan sifat demografis tertentu, serta karakteristik psikologi yang terdiri dari persepsi, sikap, dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah inteligensi. Inteligensi secara umum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman, menyelesaikan masalah atau problem solving, dan menggunakan pengetahuan secara efektif untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan yang baru. Ada beberapa pengertian mengenai inteligensi menurut para ahli. Menurut Thornburg, inteligensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Inteligensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan mengubah arah tindakan bila telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau autokritisme. Menurut Winkel, inteligensi memiliki pengertian luas dan sempit. Dalam artian luas, inteligensi adalah kemampuan mencapai prestasi dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan dalam arti sempit, inteligensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah. Inteligensi dalam pengertian sempit
mempunyai pengertian yang sama dengan kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi inteligensi, di antaranya faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor bawaan yang diturunkan melalui anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakek, nenek, atau anggota kerabat lainnya. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan stimulus kepada anak, karena di dalam lingkungan, anak dapat belajar melalui pengalaman-pengalaman dan melalui apa yang ia lihat. Faktor gizi. Gizi dan nutrisi yang baik diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena gizi diperlukan untuk pembentukan organ tubuh anak seperti otak yang nantinya akan mempengaruhi kinerjanya. Inteligensi dibedakan menjadi bermacam-macam, seperti inteligensi berbahasa atau linguistik, inteligensi logis matematis, inteligensi visual spasial, inteligensi musikal, inteligensi kinestik tubuh, dan inteligensi intrapersonal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya berpikir. Sebelum masuk ke gaya berpikir, saya akan menjelaskan sedikit pengertian kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah proses mengembangkan berbagai pola berpikir yang akan membantu para pelajar atau siswa agar memperoleh pemahaman yang mendalam. Sehingga dengan pemahamannya tersebut mereka dapat mengeksplorasi dunianya dengan lingkungan sekitar. Menurut Drysdale Ross, Skylarz, and Sternberg dalam Santrok 2011 155. Gaya berpikir merupakan cara seseorang menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, gaya berpikir dapat diartikan sebagai cara yang digunakan individu untuk menerima dan mengolah informasi. Sedangkan menurut Deporter dan Henarchy 2009 124 menyimpulkan bahwa gaya berpikir tergolong menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sekuensial konkret. Siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret biasanya mengalami kesulitan apabila diminta untuk menangkap suatu pembelajaran yang bersifat abstrak dan yang memerlukan daya imajinasi kuat. Yang kedua, acak konkret. Siswa yang memiliki gaya berpikir acak konkret biasanya mereka berpikir berdasarkan kenyataan, tetapi ingin melakukan pendekatan coba-coba. Yang ketiga, sekuensial abstrak. Siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak adalah siswa yang suka dengan teori dan pemikiran abstrak. Siswa ini cenderung kritis dan analitis karena memiliki daya imajinasi yang kuat. Yang keempat, acak abstrak. Siswa yang memiliki gaya berpikir acak abstrak biasanya mengedepankan perasaan dan emosi mereka terkait pada nuansa dan sebagian cenderung pada mistis. Gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Terdapat 3 ciri gaya belajar anak. Yang pertama visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga adalah kinestetik. Ciri gaya belajar visual. Anak akan berusaha untuk melihat muka gurunya yang sedang menyampaikan materi. Anak tidak suka untuk menjadi terdepan dalam berbicara, dan anak cenderung tidak suka untuk mendengarkan penjelasan orang lain. Anak tidak cepat dalam memahami pembelajaran yang disampaikan secara lisan. Anak dapat berdiam diri dan tetap konsentrasi manakala lingkungannya banyak keributan dan ramai. Ketika anak kesusahan dalam menyampaikan sesuatu, maka anak akan menggunakan gerakan tubuh untuk membantu dalam penyampaian, mementingkan penampilan. Anak akan mudah mengingat apa yang dibacanya dan anak suka dengan membaca. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Anak lebih suka dengan pembelajaran dengan metode diskusi dan anak akan mampu untuk mengingat pelajaran yang disampaikan secara lisan. Anak auditori lebih senang banyak bicara dan fasih dalam menyampaikan. Anak akan mudah mengingat lirik lagu ataupun jingle iklan yang ia dengar dan dapat mengikutinya secara lengkap. Anak tidak pandai dalam membuat karangan maupun menulis.
Anak bukan pembaca yang baik, sehingga anak akan mengalami kesulitan untuk mengingat apa yang telah dibacanya, dan anak biasanya akan mengeraskan bacaannya. Anak tidak suka melihat hal baru di sekitarnya seperti anak baru, papan pengumuman sekolah, dan lain-lain. Anak suka berbicara sendiri. Anak sulit berkonsentrasi ketika berada di tempat yang bising dan penuh keributan. Dan yang terakhir adalah ciri gaya belajar kinestetik. Anak tidak akan bisa berdiam diri dan cenderung lebih menyukai gerak. Tangannya selalu aktif. Anak kinestetik akan memiliki koordinasi tubuh yang cukup baik. Anak kinestetik cenderung lebih sulit untuk memahami dan mempelajari yang sifatnya abstrak, misalnya mengenai simbol matematika, melihat peta, rumus kimia, dan lain-lain. Anak lebih suka menyentuh dan memegang benda yang dijumpainya. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca, suka mengekspresikan dengan gerakan. 5 prinsip belajar. 1. Mengenali betul apa yang menarik untuk kita. 2. Kenalilah kepribadian diri sendiri. 3. Rekam semua informasi dalam kata. 4. Belajar dengan orang lain. Dan 5. Hargai diri sendiri. Yang selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah seluruh sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku dan berlaku terus-menerus, secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Yang menarik adalah, ada dua ilmuwan yang menyebutkan pengertian kepribadian secara berbeda. Yang pertama yaitu Julian Rotter. Ia menyebut dalam karyanya bahwa teori kepribadian adalah pembelajaran sosial, yaitu ia percaya bahwa kepribadian dapat dipelajari melalui pengalaman sosial kita. 4 konsep pokok untuk Julian Rotter memahami teori pembelajaran sosial, yaitu potensi perilaku, harapan, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Yang kedua, menurut ilmuwan Allport, menurutnya adalah kepribadian manusia adalah bersifat asli. Individu lebih merupakan makhluk masa kini daripada makhluk masa lampau. Allport mengemukakan bahwa teori tentang jurang antara kepribadian neurotis dan kepribadian sehat antara masa dewasa dan masa kanak-kanak. Temperamen. Menurut Allport, temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hati, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Menurut G. Ewald, temperamen adalah konstitusi psikis yang berhubungan dengan konstitusi jasmani. Temperamen adalah gaya perilaku karakteristik individu dalam merespon sesuatu yang dipengaruhi oleh konstitusi tubuhnya, misalnya cairan darah. Ada 4 golongan menurut keadaan zat-zat cair yang ada dalam tubuh, yaitu sangunisi, atau yang banyak darahnya. Sifatnya periang, gembira, optimis, lekas berubah-ubah, steamingnya. Kedua, kolerisi, atau yang banyak empedu kuningnya. Sifatnya garang, hebat, lekas marah, agresif. Ketiga, flagmatisi, yang banyak lendirnya. Sifatnya lamban, tenang, tidak mudah berubah. Yang keempat, melankolisi, banyak empedu hitamnya. Sifatnya muram, tidak gembira, dan pesimistis. Keragaman sosiokultural dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, budaya dan etnis, dan yang kedua, pendidikan multikultural, dan yang ketiga adalah gender. Budaya dan etnis dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah pola perilaku, keyakinan, dan kebiasaan dari sekelompok orang tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, ada status sosioekonomi, yaitu pengelompokan orang dengan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi yang serupa. Kemudian ada etnis,
Etnis adalah pola karakteristik yang terbagi seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Etnis menimbulkan keanekaragaman dan perbedaan. Yang terakhir ada bilingualis, yaitu ditimbulkan karena adanya perbedaan bahasa antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita sebagai calon pendidik, bagaimana sih mendidik siswa dari latar belakang bahasa dan budaya yang beragam? Nah, berikut ini adalah cara untuk mendidik siswa dari latar belakang bahasa dan budaya yang beragam. Yang pertama adalah mengakui bahwa semua anak terhubung secara kognitif, bahasa, dan emosional dengan budaya dan bahasa daerah mereka masing-masing. Yang kedua, menyadari bahwa belajar bahasa kedua itu butuh waktu. Kemudian, mengakui bahwa anak-anak dapat menunjukkan pengetahuan alam dengan banyak cara. Selanjutnya, memberikan kesempatan anak untuk menggunakan bahasa yang baru. Dan selanjutnya, mengakui bahwa anak bisa menggunakan lebih dari satu bahasa. Yang terakhir, berkolaborasi dengan guru lain untuk pengajaran bahasa. Keragaman yang kedua adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini pendidikan yang menghargai keragaman dan mencakup perspektif dan berbagi kelompok budaya secara teratur. Nilai-nilai yang terdapat pada pendidikan multikultural ini yaitu pemberdayaan siswa, pengajaran budaya yang relevan, pendidikan berpusat pada persoalan, dan meningkatkan hubungan di antara anak dari berbagai kelompok etnis. Dalam pendidikan multikultural, pasti ada sekolah dan ada ciri khas sekolah multikultural, yaitu yang pertama, sikap, keyakinan, dan tindakan staf sekolah. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, bahan ajar. Dan yang keempat, sekolah budaya dan kurikulum. Terakhir adalah program konseling. Keragaman yang terakhir adalah gender. Gender merupakan karakteristik seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender, pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan sebagai laki-laki atau perempuan. Apa sih peran gender itu? Peran gender yaitu seperangkat harapan yang mengatur bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, atau merasa. Berikut ini persamaan dan perbedaan gender. Yang pertama ada di otak. Otak perempuan lebih kecil daripada otak laki-laki, dan otak perempuan lebih banyak lipatan daripada otak laki-laki. Yang kedua adalah kinerja fisik. Laki-laki lebih unggul dalam keterampilan fisik atau atlet, misalnya berlari, melempar, melompat, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar anak laki-laki lebih aktif daripada perempuan. Yang ketiga adalah intelijensi. Keterampilan matematika dan sains anak laki-laki lebih unggul kemampuannya. Namun, keterampilan verbal perempuan yang lebih unggul. Namun, karena adanya perbedaan gender ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan. Maka dari itu, seorang guru harus bisa menghindari sikap-sikap yang mengindikasikan adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Seorang guru juga harus dapat menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan berbicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.